adanya narasi ketidaktepatan sasaran itu justru muncul saat kita memperbaiki data. Maka sejak 2025 kita sudah menggunakan metode desil dalam mengklastering kelompok sosial ekonomi secara nasional. Desil 1 sampai desil 10 itu adalah pembagian secara proporsional, pengkelompokan berdasarkan jumlah kelompoknya. Dan pemerintah tidak pernah juga menyampaikan dan mengeluarkan bahwa desil itu ekvivalen dengan nilai absolut penghasilan atau klasifikasi kesejahteraan berdasarkan miskin ekstrim, miskin terkaya, dan lain sebagainya. Dan itu bukan narasi yang pas menurut kami berkaitan dengan desil. Kalau di media sosial hari ini sedang ramai bahwa desil 1 itu kategorinya sangat miskin, desil 10 kategorinya sangat kaya, itu bukan rilis resmi dari pemerintah. Karena desil tidak pernah disamakan dengan klasifikasi sosial ekonomi. Yang kedua, juga tidak pernah pemerintah merilis bahwa desil disamakan dengan standar gaji. Gaji 3, sekian juta masuk desil 10, gaji 600.000 masuk desil 1, itu semuanya tidak benar. Bahkan ada yang mengutip keputusan Menteri Sosial nomor sekian, keputusan BPS nomor sekian, semuanya tidak benar. Jadi kita harus berhati-hati menjelaskan ke masyarakat tentang desil ini biar pemahamannya sama, biar tenang, dan juga biar memahami apa sebenarnya tujuan pemerintah melakukan clustering berdasarkan desil untuk kepentingan memberikan bantuan sosial. Saya rasa itu Mas Reno pertama. Oke, berarti ini sekaligus meluruskan yang beredar terkait dengan masyarakat yang berpenghasilan 3 juta rupiah masuk desil 10 alias sangat kaya. Itu hoax berarti, Mas? Tidak benar. Betul, tidak benar. Oke, kalau memang tidak bisa diekuivalenkan dengan tingkat pendapatan, lalu desil ini apa saja tolok ukurnya? Ya, jadi desil itu adalah pembagian kelompok sama besarnya jumlah dengan berdasarkan level kesejahteraan sosial. Taruhlah penduduk Indonesia ada 286 juta orang dengan skor tingkat kesejahteraan yang kemudian diurutkan mulai dari yang paling bawah hingga paling atas sejumlah 289 juta. Lalu urutan ini dipotong-potong menjadi 10. 10 yang paling bawah, 10 kedua, 10 ketiga, sampai 10 yang paling atas. Itulah yang disebut dengan desil. Jadi ketika pembagian kelompok ini didasarkan pada desil nasional, maka yang paling atas itu memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi daripada desil yang paling bawah. Desil yang terbawah atau desil 1 memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah daripada di atasnya. Kepentingan inilah yang digunakan oleh negara, pemerintah untuk memprioritaskan bantuan sosial dan subsidi sosial. Dengan asumsi bahwa mereka yang berada di desil 1 sampai desil 4 atau 1 sampai desil 2 adalah mereka yang paling membutuhkan bantuan dari negara, paling membutuhkan subsidi dari negara, paling membutuhkan uluran tangan untuk bisa dibantu kehidupannya oleh negara. Sehingga kita melakukan prioritas. Kenapa penting melakukan prioritas? Karena resource yang mau kita bagi untuk bantuan sosial nilainya terbatas. Kalau nilainya terbatas, uangnya terbatas, yang harus dibagi banyak, maka kita harus bisa memilih prioritas. Dengan desil kita bisa memilih prioritas. Dulu sebelum ada desil kita tidak bisa memilih prioritas. Sekarang sudah ada desil, kita bisa menetapkan prioritas. Adanya narasi ketidaktepatan sasaran itu justru muncul saat kita memperbaiki data. Misalnya subsidi, sekarang ketika ada desil, baru kita bisa memprioritaskan mereka siapa yang lebih berhak dan yang tidak berhak. Kira-kira begitu.